Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Kelas Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat jurnal khusus penerimaan kas. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai cara menyusun jurnal umum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus yang hanya mencatat penerimaan kas suatu perusahaan. Nah, penerimaan kas ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah penjualan tunai, karena tentu saja penjualan tunai langsung mengakibatkan kas atau uang tunai suatu perusahaan bertambah, maka kita catat di jurnal khusus penerimaan kas ini. Lalu yang kedua adalah pelunasan piutang. Seperti teman-teman ketahui, piutang adalah pendapatan yang belum langsung berupa uang kas atau uang tunai, masih merupakan sebuah kredit. Nah, di sini ada pelunasan piutang. Tentu saja di pelunasan piutang ini sebuah perusahaan langsung menerima uang tunai atau uang kas, maka kita catat juga di jurnal khusus penerimaan kas. Lalu yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini misalnya adalah bisa berupa bunga bank, seperti yang diilustrasikan di sini ada pada tanggal 16 Mei 2011. Langsung saja untuk teman-teman bisa memahaminya, kita bahas dari mulai tanggal 1 Mei 2011. Diterima penjualan lemari secara kas seharga 2.500.000. Nah, di sini diilustrasikan PT ASN. Ini PT ASN ini merupakan perusahaan yang menjual kursi dan juga meja. Kita tulis di sini sebagai penjualan tunai. Di kolom debit ada kas dan juga potongan penjualan. Dalam hal ini tidak ada potongan penjualan, maka langsung saja kita tulis di kolom kas senilai 2.500.000. Lalu pada kolom kredit, seperti telah kita bahas sebelumnya, adalah pelunasan piutang, penjualan tunai, dan pendapatan lain-lain. Di sini berarti kita masukkan ke kolom penjualan tunai senilai 2.500.000. Lalu pada tanggal 2 Mei 2011 diterima pelunasan piutang dari Bapak Altaf 3 juta rupiah. Berarti dalam keterangannya kita tulis sebagai piutang Bapak Altaf. Lalu kita masukkan juga kasnya senilai 3 juta rupiah. Dan di kolom kredit kita masukkan di kolom piutang dagang atau pelunasan piutang senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 diterima pembayaran sewa peralatan mesin bulan April 7.500.000. Kita tulis keterangannya sebagai sewa mesin. Diterima menambah ke kolom kas. Lalu pada kolom kreditnya kita masukkan ke pendapatan lain-lain. Di sini merupakan penyewaan peralatan mesin. Kita masukkan ke pendapatan lain-lain senilai 7.500.000. Lalu pada tanggal 10 diterima penjualan kursi secara kas 5.500.000 rupiah. Berarti sama penjualan tunai seperti pada tanggal 1, 5.500.000. Ini kita letakkan di penjualan tunai. Lalu selanjutnya pada tanggal 16 diterima pendapatan bunga bank Mandiri senilai 350.000 rupiah. Keterangannya kita tulis sebagai pendapatan bunga. Kita masukkan di kolom debit, tepatnya kolom kas senilai 350.000. Di kolom kredit, lebih tepatnya kita masukkan di kolom pendapatan lain-lain. Kita masukkan senilai 350.000.
Lalu selanjutnya pada tanggal 20 diterima pembayaran piutang Bapak Ali 2.800.000. Kita tulis keterangannya sebagai piutang Bapak Ali. Masukkan di kolom kas 2.800.000. Dan masukkan juga di kolom kreditnya sebagai piutang dagang. Mohon maaf, tanggal 16-nya diletakkan di bawah ya. Lalu pada tanggal 26 diterima pembayaran piutang Bapak Irlan 4 juta rupiah. Piutang Bapak Irlan. Sama, menerima kas senilai 4 juta rupiah sebagai pelunasan piutang. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 diterima penjualan 1 set kursi makan senilai 6 juta rupiah. Keterangannya penjualan tunai, kita masukkan menambah kasnya senilai 6 juta. Kita masukkan di kolom penjualan tunai. Lalu selanjutnya kita jumlahkan pada akhir bulannya seluruh kolom debit dan kolom kredit. Di sini kolom kreditnya kita masukkan. Lalu kita jumlahkan juga kolom kreditnya. Nah, bisa kita lihat hasilnya di kolom debit dan juga kolom kredit hasilnya seimbang senilai 31.650.000. Pastikan teman-teman untuk selalu mengecek pada akhir bulannya harus selalu seimbang antara debit dan kredit. Terima kasih, sekian pembahasan mengenai cara membuat jurnal khusus penerimaan kas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang belajar akuntansi. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan update video-video yang lain. Terima kasih telah menonton.